Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan segenap dewan juri, yang saya hormati para panitia, serta para hadirin dan hadirat yang sangat saya cintai. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat beliau kita dapat berjumpa, kita dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan barokah ini. Kedua kalinya, sholawat beserta salam tidak pula kita lupakan tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Pada kesempatan kali ini, sebelum saya menyampaikan tausiah kepada hadirin-hadirin sekalian, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Karena tak kenal maka tak sayang. Benar? Apa benar, teman-teman? Baik, perkenalkan, nama saya Novita Tri Rahayu yang merupakan mahasiswi Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini pula, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ilmu yang dapat berguna untuk para hadirin sekalian, yaitu mengenai siapa sih yang akan mendapatkan naungan Allah di hari akhir, di yaumil akhir, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu saya mengutip karya dari Kiai Idris Jauhari dalam kitab Nusus, yaitu sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhillah illa dhilluhu, yaitu 7 naungan Allah yang akan didapat oleh seseorang di mana tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Yakni yang pertama, yakni imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Realitanya banyak sekali pemimpin yang sering kita jumpai tidak bersikap adil. Walaupun sikap dan sifat yang harus dimiliki oleh seseorang yakni adil dan tanggung jawab menjadi prioritas, tapi naasnya jarang kita temui. Iya atau benar? Benar. Yang kedua ialah wasyabun nas'a fi ibadatillah, yaitu seorang pemuda yang tumbuhnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari dia niatkan untuk ibadah. Berangkat kuliah, saya niat mencari ilmu demi ibadah. Berangkat kerja, saya niatkan untuk ibadah. Maka hal tersebut bisa menjadi jaminan di akhir nanti bahwasannya seseorang pemuda, seseorang itu akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga ialah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, yakni seorang pemuda yang hatinya terdetik untuk terus pergi ke masjid. Naasnya juga kita sering menjumpai pemuda-pemudi yang jarang pergi ke masjid. Terkadang enak-enak tidur, tidak pergi sholat Jumat. Terkadang juga tidak sholat, bahkan tidak mengaji.
apa yang sudah ia dapatkan di TPQ, remajanya bahkan lupa atau bisa dikatakan tidak pernah pergi ke masjid. Iya atau iya hadirin dan hadirat sekalian, lantangkan suara kalian. Dan yang keempat ialah warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, yakni dua orang pemuda yang sedang berkawan, yang bersahabat, mereka berkumpul karena Allah, berpisahnya juga karena Allah. Saya contohkan sedikit peristiwa yang kerap terjadi ketika dua orang bersahabat saling menuntut ilmu bersama, kemudian mereka lulus, juga berpisahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kegiatan maupun amal yang mereka lakukan ialah kegiatan yang penuh dengan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kelima, warajulun da'athum ra'atun dzata mansubin wa jamalin faqala inni akhafullah, ialah seorang pemuda yang ketika dipanggil oleh seorang wanita yang memiliki kecantikan yang terpancar pada wajahnya, yang memiliki nasab yang sangat indah dari keturunan keluarganya, maka dia berkata, seorang pemuda tersebut, sesungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mirisnya pada zaman saat ini, bisa dikatakan tidak ada lelaki yang seperti itu. Tapi semoga pria-pria dan teman-teman cowok di sini merupakan pria yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang keenam, warajulun tasaddaqah bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, ialah seorang pemuda yang bersedekah kepada amil zakat, kepada panti asuhan, tapi dia menyembunyikan atau sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Dalam artian seorang pemuda tersebut tidak pamer ya teman-teman, tidak riak kepada tetangga-tetangga. Dan yang terakhir ialah warajulun zakarallahu khalian, ialah seorang pemuda yang dalam malam harinya, dalam kegalauannya hanya memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita perlu mengevaluasi diri kita, merenung kesalahan kita dalam satu hari untuk mengintrospeksi diri kita dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah 7 pemuda, 7 orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di hari itu tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya berharap dan saya mendoakan kepada segenap dewan juri, segenap hadirin dan hadirat, serta panitia juga tak lupa pula, untuk senantiasa saling mendoakan satu sama lain. Dan semoga pula kita akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah tausiah saya, semoga dapat bermanfaat dan memberikan dampak positif kepada saya dan kalian semuanya. Sebelum saya akhiri tausiah saya ingin menyampaikan sedikit pidato untuk menutup tausiah saya, yaitu jika si dia sudah dipinang, janganlah tuan dekati. Jika tausiah saya dirasa kurang, jangan segan untuk lengkapi.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.